Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu dengan Ibu ya. Kenalkan, nama Ibu itu adalah Bu Susana. Ibu biasanya mengajar kelas 8 dan kelas 9. Halo anak-anak kelas 7, salam kenal dari Ibu ya. Untuk anak kelas 8, sebagian lagi sudah kenal dengan Ibu ya. Sebagian besar memang belum kenal karena kita belajar dalam keadaan PJJ ini. Baik, Ibu hadir di sini untuk bersama-sama kita perdalam mengenai akhlak kepada orang tua. Baik ya, Ibu mulai dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akan Ibu sampaikan 2 cerita sahabat Rasulullah. Nanti kita ambil hikmahnya ya. Baik anak-anak, Ibu akan ceritakan tentang Alqamah ya. Alqamah itu sahabat Rasulullah yang rajin sholat. Nah, kemudian beliau menikah. Nah, pada saat sakaratul mautnya, beliau terlihat sulit untuk menghadapi kematiannya. Istrinya sudah mentalkin, tetap saja mengalami kesulitan, matanya terbelalak, mulutnya susah untuk berbicara. Kemudian datanglah sahabat-sahabat Rasulullah untuk membantu mentalkinkan. Keadaannya sama. Nah, kemudian datanglah Rasulullah dan Rasulullah melihat hal seperti itu. Kemudian Rasulullah berbicara dengan sahabat-sahabatnya, kenapa Alqamah demikian gitu ya. Maka cobalah cari adakah masalah yang berkaitan dengan Alqamah. Singkat cerita, rupanya Alqamah memiliki seorang ibu. Nah, barangkali ada permasalahan di sana. Datanglah sahabat itu ke rumah ibunya Alqamah. Kemudian sahabat-sahabat Rasulullah menyampaikan pesan Rasulullah untuk ibunya Alqamah ya. Nah, anak-anak, rupanya ibunya Alqamah lebih senang mendatangi langsung pada Rasulullah. Nah, kemudian ibunya Alqamah dengan menggunakan tongkat menemui Rasulullah ya, mendatangi rumahnya Rasulullah gitu. Sampainya di rumah Rasulullah, maka disambutlah oleh Rasulullah ya. Wahai ibu Alqamah, selamat datang di rumah saya. Kemudian terjadilah dialog antara ibunya dan Rasulullah. Kemudian Rasul menyampaikan keadaan Alqamah. Nah, rupanya anak-anak, ibunya Alqamah itu tahu kalau Alqamah itu memang sedang susah payah menghadapi sakaratul mautnya, dan itu menjadikan kaget Rasulullah. Kenapa sampai seperti itu? Ibu kan tahu, harusnya ibu bisa membantu meringankan beban Alqamah sehingga bisa menghadapi kematiannya dengan tenang. Disitulah kemudian ibunya Alqamah menangis sejadi-jadinya, mencurahkan semua isi hatinya, kekesalannya, kemarahannya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, semenjak menikah Alqamah tidak pernah memperhatikan saya. Semenjak menikah beliau selalu mendahulukan istrinya. Ketika saya membutuhkan pakaian, beliau tidak pernah memberikan kepada saya. Ketika saya membutuhkan makanan sedikit pun tidak diberikannya. Lalu saya sakit hati dan seperti itu Rasulullah. Maukah ibu Alqamah mengampuni atau memaafkan Alqamah? Tidak ya Rasul. Sedih anak-anak ya. Seorang anak yang menghadapi sakaratul maut, tapi ibunya bersikeras tidak mengampuni Alqamah. Kenapa ibu tidak mau memaafkan Alqamah? Saya sudah terlanjur sakit hati ya Rasulullah dengan perlakuan anak saya kepada saya. Walaupun dia rajin sholat, dia rajin ibadahnya, yang orang melihat dia soleh, tetapi dia sudah menyakiti hati saya Rasulullah. Saya tidak akan memaafkan. Sungguhkah ibu tidak akan memaafkan Alqamah? Benar ya Rasulullah, saya tidak akan memaafkan Alqamah. Kemudian, baiklah ya, ibu, saya akan membakar Alqamah supaya segera meninggal, dan saya kasihan kalau berlarut-larut seperti ini. Kemudian Rasulullah meminta kepada sahabatnya untuk mengumpulkan kayu-kayu untuk membakar Alqamah. Nah, ibu itu kemudian kaget dan tersentak. Apa harus dibakar ya Rasulullah? Harus Bu, karena ini susah sekali untuk meninggal. Karena pada dasarnya kalau ibu akan memaafkan, insya Allah Alqamah akan
sakaratul mautnya, meninggalnya dengan tenang. Kemudian menangislah si ibu itu, dan tangisnya kali ini beda. Kalau tadi tangisnya karena curhat kepada Rasulullah ya tentang sakit hatinya. Tapi kali ini menangisnya karena kasihan kepada Alqamah gitu ya. Maka ibunya itu menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kali ini aku akan memaafkan Alqamah, walaupun saya sakit hati, tetapi saya menyayangi Alqamah. Sesungguhnya dalam hati kecil saya sangat menyayangi Alqamah. Jangan dibakar ya Rasulullah. Kemudian baiklah kalau begitu, saya urungkan untuk membakar Alqamah. Baik, ibu harus menemui Alqamah. Nah, kemudian berangkatlah ke kediaman Alqamah. Kemudian ibu itu menyampaikan kepada Alqamah, wahai Alqamah, apapun kesalahan kamu yang menyakiti ibu maafkan. Seketika itu kemudian Alqamah menghadapi kematiannya dengan tenang. Nah, itu cerita Alqamah. Sekarang ibu akan menceritakan Uwais Al-Qarni ya. Seperti apa kisahnya? Nah, baik. Uwais Al-Qarni itu adalah seorang tabi'in yang tinggal di negara Yaman. Yaman itu jauh ya dengan Saudi Arabia. Nah, beliau ada seorang yang miskin dan orang yang soleh. Dia hanya punya kerabat satu, yaitu ibunya. Seorang ibu yang sudah sangat renta, yang lumpuh bahkan dan buta ya. Beliau sangat sayang pada ibunya, selalu dipenuhi permintaan ibunya. Suatu ketika ibunya menginginkan naik haji. Nah, maka Uwais Al-Qarni kebingungan dari mana biayanya, gitu kan ya. Nah, kemudian ada terpikir oleh Uwais pikiran nekat bahwa dia akan menggendong ibunya dari Yaman, negeri Yaman, ke Saudi Arabia. Nah, apa yang dilakukan? Beliau membeli lembu, kemudian beliau latihan lembu itu dipanggulnya, naik ke bukit, kemudian turun kembali. Perjalanan yang cukup jauh dia lakukan dalam waktu yang cukup lama, yaitu kira-kira 8 bulan anak-anak. 8 bulan beliau latihan sehingga lembu itu menjadi besar dan Uwais menjadi seorang yang kuat. Nah, tibalah saatnya bulan haji. Kemudian Uwais mendatangi ibunya. Wahai ibu masih punya keinginan untuk naik haji? Masih Uwais, tapi kan kita tidak punya apa-apa. Tenang ibu, saya akan memenuhi permintaan ibu. Nah, kemudian dipersiapkanlah perbekalan yang sudah memang direncanakan. Lembunya juga dibawa untuk membawa perbekalan, dan Uwais menggendong ibunya itu dari negeri Yaman sampai ke Mekah anak-anak. Di situ bahkan tawaf pun ibunya tetap digendongnya mengelilingi Ka'bah. Masya Allah ya, luar biasa seorang Uwais Al-Qarni. Kemudian di tempat yang biasa dilakukan berdoa, maka Uwais pun berdoa ya, berdoa supaya ibunya masuk surga. Kemudian ibunya bertanya kepada Uwais, kenapa Uwais tidak mendoakan dirimu juga? Wahai ibu, cukuplah ibu aku doakan untuk masuk surga. Jika ibu masuk surga, insya Allah pun ridho kepadaku. Nah, begitu anak-anak kisah Uwais Al-Qarni ya. Dua kisah yang tadi, yang pertama tentang Alqamah, yang kedua tentang Uwais, menggambarkan dua tokoh yang berbeda. Nah, kalian mau di posisi yang mana? Tentu seperti Uwais ya. Maka itu muliakanlah ibu kalian, ayah kalian ya, sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nisa ayat 36 dan Al-Isra ayat 23. Di situ kalian bisa lihat bahwa kita harus berbuat baik kepada orang tua. Utama setelah Allah adalah orang tua. Kalau orang tua kita nggak ridho, seperti apa sholatnya kayak Alqamah tadi, tidak akan bisa masuk surga. Seperti apa solehnya kamu, kalau ibu kamu tidak ridho pada kamu, maka kamu tidak akan bisa masuk surga. Maka itu anak-anak yang orang tuanya masih lengkap, ayahnya, ibunya, berbuat baiklah ya, berakhlak mulialah, berlakulah seperti orang soleh. Kemudian apabila kedua orang tua kalian sudah renta, maka dijaga
Ya, jangan sampai kita berkata kepada orang tua, karena mereka yang mengajarkan kamu dari tidak bisa apa-apa menjadi bisa macam-macam, yang tidak bisa melakukan apapun menjadi seorang yang luar biasa. Nah, kemudian juga jangan sekali-kali membentak orang tua, murka Allah langsung turun pada kita. Nah, apalagi nih di bulan puasa, jangan sekalipun kamu membentak, berkata yang tidak menyenangkan, Allah langsung murka pada kalian. Kemudian ucapkanlah selalu perkataan yang baik-baik ya. Nah, itu pesan dari Al-Quran ya, bukan dari ibu loh ya, dari Al-Quran. Nah, kita harus mengikuti apa yang ada di Al-Quran ya. Nah, itu anak-anak kisah tentang Uwais, kisah tentang Alqamah ya. Kemudian pesan dari Al-Quran dan pesan Rasulullah juga banyak. Jadi kita harus menjadi orang soleh, berakhlak baik kepada orang tua. Jika orang tua ridho, maka pintu surga turun kepada kita. Insya Allah diberikan kepada kita. Begitu anak-anak pesan ibu pada salat pagi ini. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi ashani wad daraji, atfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya Rasulullah salamun